Pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret. Intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi. Dalih untuk membatasi kebebasan beragama khususnya bagi para minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah ngelihat beberapa cuplikan-cuplikan tentang berita-berita mengenai ketidaktoleransi dalam kehidupan beragama khususnya yang di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana toleransi dalam pandangan Islam. Sebelumnya, ini ada sebuah berita di mana pembangunan gereja ini tidak direstui atau ditolak oleh masyarakat setempat, yaitu tepatnya ada di Kepulauan Riau, di mana ada sebuah gereja yang sudah tua yang biasanya digunakan untuk beribadah umat non-muslim yang memiliki jamaah sebanyak 300 orang. Namun di gereja tersebut hanya berkapasitas 100 orang. Nah, beberapa kelompok masyarakat ini hanya ingin gereja ini untuk direlokasi menjadi bangunan bersejarah, menjadi cagar budaya. Padahal umat agama lain ini membutuhkan tempat untuk beribadah, dan juga sebenarnya pembangunan gereja ini udah memiliki IMB. Dilihat dari kasus tersebut aja udah kelihatan banget bagaimana sikap intoleran yang dihadapi yang terjadi dalam masyarakat umat beragama di Indonesia. Mari kita mulai pembahasan materinya. Toleransi itu apa sih? Jadi toleransi ini adalah sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Lalu bagaimana dengan toleransi dalam Islam? Toleransi disebut dengan tasamuh atau tasahul yang memiliki arti kemudahan. Kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai ajarannya masing-masing, sesuai agamanya masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak boleh mengusik kepercayaan orang lain. Toleransi antar umat beragama yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan, saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil dan berbuat baik bersama manusia. Jadi bertanggung jawab dalam keyakinan dan perbuatan ini, misalnya karena kita umat muslim, maka dari itu kita harus menjalankan agama kita sendiri. Tidak boleh untuk mengikuti peribadatan agama lain. Yang kedua, kebebasan memilih dan menjalankan ini, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk pindah ke agama kita. Saling menghargai dan menghormati. Jika ada agama lain yang sedang merayakan hari besarnya, kita harus menghormatinya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh melarangnya. Dan berlaku adil dan berbuat baik sama manusia ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, boleh untuk ke masjid, memperbolehkan untuk mengikuti misa, dan lain-lain. Bentuk toleransi dalam Islam. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, artinya yaitu Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita tetap harus menghormati agama lain, tidak boleh membeda-bedakan, asalkan mereka ini juga berlaku baik kepada kita. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Ada tercantum dalam Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menjelaskan Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Tuhan kita Allah. Jadi kita hanya boleh untuk menyembah kepada Allah, tidak boleh yang lain. Yang kedua, sikap saling menghormati antar umat beragama sehingga rasa kebersamaan dan perdamaian antar masyarakat. Jika kita menghormati agama lain, pasti kehidupan ini akan rukun, akan banyak tersebar kasih sayang. Selanjutnya, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Tercantum dalam surat Hud ayat 85 yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ini biasanya itu, atau kita ini nggak boleh, misalnya kalau
agama muslim kita kasih diskon. Terus dalam peradilan yang boleh jadi ketua atau yang boleh itu cuma agama A, agama B, agama C, dan lain-lain. Toleransi dalam utang piutang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesusahan, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut, sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi sikap toleran merupakan sikap pemberian kemudahan serta kelapangan kepada setiap orang. Sikap tersebut termasuk bentuk rahmat dan kasih sayang antar sesama. Jadi bila ada orang yang utang sama kalian, berilah masa yang sampai mereka mampu untuk membayarnya kembali. Dan itu tidak boleh ada riba. Misalnya utang 10.000, nanti kembali ini harus 15.000, itu dilarang. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim di mana Allah mencintai orang-orang yang menyebar kasih sayang, senang orang yang saling toleransi, maka dari itu kita harus selalu memiliki rasa toleransi yang tinggi, khususnya kepada sesama masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini yang memiliki banyak ragam agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain. Untuk menjaga kerukunan Indonesia, kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi agar tercipta kerukunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.